Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana limbah uronyo alhamdulillah kita bisa tepat waktu pada maghrib kita mulai kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Selawat beriring salam mari selalu kita sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis-hadis dari beliau untuk mengetahui hal-hal yang mungkin selama ini belum kita ketahui tentang malaikatnya, tentang kejadian gaib yang berada dalam kubur. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang setia mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan kita doakan agar seluruh abu, abi, tengku, abia yang hadir pada hari ini mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil berniat iktikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah taala. Minggu yang lalu kita sudah bercerita bahwa malaikat atid atau malaikat yang sebelah kiri tidak menulis keburukan hingga 7 jam lamanya. Jadi sebelum 7 jam keburukan kita tidak ditulis dulu, sehingga kita apabila beristighfar dalam masa 7 jam maka kesalahan kita tidak ditulis lagi dan dianggap tidak ada. Apabila kita tidak beristighfar maka baru kesalahan kita ditulis satu kesalahan. Setelah itu apabila kita meninggal maka malaikat rakib dan atid atau kiraman katibin yang menjaga kita minta izin kepada Allah, karena kita sudah meninggal tidak ada yang perlu dicatat lagi, minta izin naik ke langit, tapi Allah melarangnya akibat langit sudah penuh dan malaikat itu diperintahkan untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil di kubur kita dan dituliskan pahalanya untuk kita di dalam kubur. Kita lanjutkan pengajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga kita diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat, amin. Wa qala Allah taala kiraman katibin. Ini dalam Al-Quran Allah menyebut malaikatnya dalam Al-Quran kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu ayat Al-Quran. Allah menyebut malaikat rakib dan atid dengan kiraman katibin. Kiraman katibin. Sammahum kiraman katibina li'annahum idza katabu hasanatan yas'aduna biha ila samai wa ya'ridunaha 'ala Allah ta'ala wa yashhaduna 'ala dzalika. Kenapa malaikat ini dinamakan kiraman katibin? Kiraman artinya mulia, katibin artinya pencatat. Kataba yaktubu, ya, fi'il madhinya kataba, mudhari'nya yaktubu, kitaban. Jadi kitab atau tulisan artinya kitabatan, sudah tulisan. Katibun itu adalah orang yang mencatat. Katibun, katibani, katibuna. Satu orang yang mencatat, dua orang yang mencatat, banyak yang mencatat. Katibuna. Dalam baris rafa katibuna, sedangkan baris atas baris mansub dan baris majrur itu katibina disebut. Di kiraman katibina itu dua-duanya baris mansub, baris atas. Kiraman katibin yang mulia lagi mencatat. Katibin banyak. Kenapa? Karena malaikat ini banyak. Jadi walaupun cuma 2 di kita, tapi karena jumlahnya dikalikan dengan seluruh manusia yang ada, makanya banyak. Nah, pertanyaannya kenapa disebut si pencatat yang mulia, malaikat pencatat yang mulia? Kenapa? Nah, ini ceritanya. Mungkin kalau ada yang tanya, kenapa namanya rakib dan atid, tapi Allah tidak menyebut rakib dan atid, menyebut
ya, pencatat yang mulia, pencatat yang baik, pencatat yang hebat. Kenapa? Karena li'annahum, karena malaikat-malaikat ini apabila menulis kebaikan kita, dapat satu kebaikan kita. Roh takkan sirata duduk sambil tak dengar pengajian, roh takkan subhanallah. Roh takkan 3 betul. Begitu dia dapat satu kebaikan kita, dia naik dengan kebaikan kita ilas sama. Ya sa'aduna biha ilas sama, naik mereka itu dengan kebaikannya ke langit. Wa ya'ridunaha 'ala Allah taala, dan menyampaikan kepada Allah taala, wa yashhaduna 'ala dzalika. Mekarat kedih bagi langit bersaksi kepada Allah. Begitu disampaikan, ya Allah, hambaran ya Allah kageukeun subhanallah. Bersaksi bibit Allah betul-betul nah kalan mono. Ada saya lihat, ada saya dengar bahwa mereka menyebut kata subhanallah. Satu saja kebaikan kita sebutkan, mekarat mencuru di langit menyampaikan kepada Allah. Malaikat ini. Fayaquluna, maka mereka berkata, inna abdaka fulanan, sesungguhnya hambamu si fulan, amilah hasanatan kada wa kada, melaksanakan kebaikan ini dan ini. Dan langsung mengatakan kepada Allah, hai si fulan, ya Allah dia puput kebaikan ini. Dia berniat iktikaf di masjid, dia mendengar pengajian, dia melangkah dari rumah ke masjid, dia menunggu sholat waktu isya, dia melakukan sholat maghrib berjamaah. Satu saja kebaikan kita lakukan, malaikat terburu-buru melaporkan kepada Allah. Wa idza katabu 'alal 'abdi sayyi'atan, dan apabila mereka menuliskan di atas hamba akan suatu keburukan, yas'aduna ila samai, mereka naik ke langit, wa ya'ridunaha ma'al ghammi wal huzni, dan mereka naik ke langit dan menyampaikannya keburukan beserta gundah, beserta gundah dan kesedihan. Tiba-tiba ditanya roh takkan kegok. Adapun watai raja kuno silap selalu watai tahu roh tacok sirap mirado. Maka ada keburukan. Satu keburukan yang tak puput, mereka tetap melaporkan ke langit, tapi mereka datang naik ke langit membawa keburukan dengan susah dan gelisah. Watai ini lapor Allah, lapor ku baik. Kiban caranya, kiban aku pernah diuji menolak karena istighfar, masih melakukan kejahatan, enggak menyesal. Dia tetap naik, tapi dalam keadaan resah dan gelisah, menunggu di sini ya, menunggu sambil menanti semut yang berbaris di dinding, baca cepat lagu. Nah, si malaikat juga seperti itu, resah dan gelisah membawa keburukan kita. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkatalah oleh Allah ta'ala, Allah gagalan sehso malaikat sedang susah, malaikat sedang gelisah. Allah berkata kepada malaikat, ya kiraman katibin, wahai kiraman katibin, ma fa'ala abdi, apa yang dikerjakan hambaku? Pakan susah dah, pakan sehso dah mata. Kenapa kamu terlihat gelisah? Putra yang kemudian punai poh, pai poh, begah belum? Jadi Allah menanyakan gelagat malaikat yang susah. Fayaskutuna, maka mereka pun diam. Hal yang disebut diam, tunduk, enggak nyaut, enggak cerita. Kita sudah lakukan keburukan, gesom malaikat. Dia diam walaupun sudah ditanyakan oleh Allah. Hatta yas'alu tsaniyan, sehingga bertanyalah Allah yang kali kedua. Anak yang tiga tu. Kan enggak pegang ya, sopo, pai cepit. Jadi Allah bertanya lagi kali kedua, apa yang dikerjakan hambaku? Tetap diam. Wasalisan, dan kali ketiga, lega ditanya oleh Allah, masih diam. Tidak menyahut, tidak menceritakan tentang keburukan kita. Beda bedanya baru ada gosip. Aku dengar saja kamu sering bermoy. Baru ada gosip langsung kata berita pada kopi. Nyan galam pada betul. Malaikat disaksikan langsung, didepu langsung, tapi tidak bercerita. Lega dari Allah yang tanya. Nyan kan polisi interogasi, Allah yang tanya, tidak diceritakan keburukan kita. Fayaquluna, maka berkata malaikat tersebut kali yang tanya, ilahana, wahai Tuhan kami, anta satirul uyubi, engkau maha penutup aib. Wa amarta ibadaka bi ayyastura uyubahu, dan engkau memerintahkan akan hambamu untuk menutup aib-aib mereka. Ron cerita, Ron maha menutup aib. Ron pegang kepada hamba-hamba Ron,
top aib bro, top aib kok, baik cerita bro kok. Kenapa perintah Allah? Nah, innahum yaqra'una kulla yaumin kitabaka. Sesungguhnya mereka setiap hari membaca kitabmu, membaca Qur'anmu. Wa yarjuna satrana, dan mereka mengharap akan kami menutupnya. Jadi wa yaquluna kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun al-ayah. Allah berfirman, kiraman katibin, kalian adalah penulis yang mulia, penulis yang gergakai. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ceritanya ketika kebaikan kita diketahui oleh malaikat, mabrur ulangin, langsung diceritakan kepada Allah. Begitu keburukan kita lakukan, mereka tidak menceritakan kepada Allah walaupun Allah sudah bertanya. Kenapa? Mereka berusaha menutupi aib kita. Mengatakan, lega ditanya 3 kali ditanyakan oleh Allah, ya Allah, Engkau maha menutup aib. Engkau perintahkan mereka juga untuk menutup aib sesamanya. Dan mereka membaca Quran setiap hari supaya kami mau menutup aib mereka. Nyanduk dijaga rahasia kita. Kiban gen akai malaikat kiraman katibin. Luar biasa hari ini ilmu yang kita ketahui. Ternyata malaikat tidak serta-merta mencatatnya. Mereka masih berusaha menutup aib kita. Berapa poin Allah berikan? 7 jam mana kecatet. Waktu seandainya kita puput baru kecatet sambo. Mia tak istighfar hana kecatet. Le kena catet pipi ba Allah lapor le som le. Sebegitunya Allah menyayangi hamba-hambanya. Allah berkata, kalian pencatat-pencatat yang mulia. Luar biasa ada ayat. Silakan. Dia. Jadi ada malaikat ditinggal yang orang. Ya. Malaikat langsung bertemu langsung berkata dengan Allah. Iya, subhanallah. Ya, luar biasa sekali. Jadi apakah langsung bertatap muka dengan Allah? Yang pertama bertatap iya, tapi muka Allah nggak ada muka karena memang wajhullah artinya zat Allah. Allah tidak bermuka. Malaikat iya bermuka karena malaikat sudah diceritakan dimensinya seperti itu. Kita cerita kemarin malaikatnya kiraman katibin meyakanihi malaikat Mikail, Israfil, Israel kita sudah pernah cerita kemarin. Matanya banyak, bulenya banyak, lidahnya banyak. Bertatap dengan Allah, berkata-kata dengan Allah. Apakah mereka bisa melihat Allah? Iya. Malaikat diberikan kemampuan untuk bisa melihat Allah. Malaikat diberikan kemampuan untuk bisa berbicara dengan Allah. Apakah berbicara langsung seperti Nabi Musa? Iya. Apakah melihat langsung Allah seperti kita melihat Allah di surga? Iya. Jadi Allah cuma menutup hijab dari kita manusia. Jadi ya Allah dari manusia, dari jin, dari binatang tidak dibuka hijab sampai nanti kita berada di surga. Setiap hari Jumat kita diberikan fasilitas nikmat yang paling indah, yaitu melihat Allah Ta'ala. Sedangkan malaikat, mereka tidak diberikan nikmat dan tidak disiksa. Makanya malaikat tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Mereka cuma menjaga pintu neraka dan menjaga pintu surga. Tidak mendapatkan nikmat, juga tidak mendapatkan azab. Hari ini malaikat yang bertugas berjumpa dengan Allah, bebas berjumpa dengan Allah. Dan malaikat diciptakan dari nur. Saat ini bukan berada di dimensi kita, tapi di dimensi malaikat. Jadi kita pun tidak bisa melihat malaikat karena keterbatasan kemampuan kita melihat malaikat. Begitu juga kita dengan melihat jin yang berada di dimensi jin, walaupun berada di sini juga dimensinya berbeda. Saat berada di dimensi berbeda, kita tidak bisa melihat jin. Jin bisa melihat manusia, malaikat kita tidak bisa melihat malaikat. Malaikat bisa melihat manusia karena diberikan kemampuan oleh Allah. Jadi Allah bisa melihat malaikat. Malaikat yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah boleh melihat Allah. Kecuali ada malaikat yang tugasnya sujud terus dari pertama diciptakan sampai hari kiamat nantinya, itu tidak perlu melihat Allah karena Allah tidak berikan tugas kepadanya untuk itu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawal tetesan-tetesan air hujan, tidak diperintahkan untuk berjumpa dengan Allah. Yang selalu diperintahkan berjumpa dengan Allah malaikat Jibril, dan ini malaikat kiraman katibin juga diperintahkan berjumpa dengan Allah setiap saat menaikkan amal catatan kita. Seberapa cepat mereka naik? Jadi kalau cerita kecepatan cahaya, mereka naik sekitar 500.000 tahun menaikkan. Jadi tapi cepat sekali. Artinya siklap satu kejahatan naik, satu keburukan naik. Seperti itu Allah ciptakan. Makanya kita menyotapiki dengan pikiran katanya nyobrokeun subhanallah subhanallah kali belum payah malaikat subhanallah 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 ya kita pala balik
karena memang itu tugas Allah. Jadi sama seperti kita membayangkan sekarang kecepatan komputer, jangan komputer, kalkulator saja. Mulai gedanya dengan kalkulatornya, kalkulator cabai, kalkulator rium 10.000 atau 5.000. Kita coba hitung 1473 kali 72 kali 47 kali 53. Kita tanya sama kalkulator, banding dengan langsung hidupin hasilnya. Otaknya belum sampai. Nyan dengan kalkulator saja otak kita kalah. Itu dengan kalkulator, belum lagi dengan komputer. Belum lagi kita pikirkan bagaimana long siminet lonjak baru true enan. Bagaimana malaikat baru saya bilang subhanallah sudah cerita sama Allah, sudah turun lagi, sudah sempat cetak. Sebegitu Allah ciptakan. Tanpa kita sadar, mata kita setiap 2 detik sekali otomatis berkedip. Tanpa kita sadar, Anda kira apa yang dalam sehari-hari lebih 5.000 kali mata kita berkedip, kecuali saat kita tidur. Nafas kita keluar naik minimal 1 detik sekali, nafas kita keluar sendiri tanpa kita sengaja. Nyokot tarik, tanpa kita sengaja. Proses respirasi pernafasan manusia berjalan otomatis. Perut kita, gerakan peristaltik usus kita, di mana dinding lambung menghancurkan makanan, bekerja otomatis. Setiap saat gerakan lambung kita bergerak. Jantung kita memompa darah ke bilik dan melalui arteri dan vena, pembuluh vena ke seluruh anggota tubuh kita, mengantarkan oksigen melalui jaringan darah. Bekerja otomatis tanpa kita sadar dengan kecepatan yang luar biasa. Berapa puluh ribu kilometer jumlah panjang urat-urat yang berada di tubuh kita. Luar biasa penciptaan kita saja. Cuman kita tidak sadar bagaimana Allah mampu menciptakan hal tersebut. Yang paling enak kita lihat lalat. Kecepatan kita dengan kecepatan mata lalat melihat itu 100.000 kali. Jadi saat kita bergerak 1 detik, lalat sudah melihat itu seakan-akan kita bergerak 100.000 detik. Jadi mohon maaf, ini di kitab saya nampak ada lalat 1. Sebelum sampai saya pukul, dia sudah duluan lari. Karena kecepatan kita secepat ini, dia lebih cepat melihatnya. Ini contoh dengan lalat saja. Jadi dengan lalat saja, dengan binatang yang kecil yang hidang baik malah lalatnya, tapi kita kalah cepat dengan dia. Cukup sulit untuk memukul lalat, kecuali dengan sesuatu yang agak lebih besar dia ataupun dengan perangkap lalat. Bayangkan Allah ciptakan sesuatu yang paling hebat. Bagaimana helikopter dapat terbang? Para ilmuwan mengambil inspirasi dari capung. Bagaimana gerakan sayap capung itu diaplikasikan ke dalam baling-baling helikopter. Bagaimana pesawat bisa terbang? Pesawat bisa terbang, gerak bentuk tahanan aerodinamis pada sayap pesawat diambil dari buah, lupa saya di kampung Danyona biasa kena yang ada hatinya, buahnya ada lipih kan, wadah ada pedu, tak apa tahu ya, ada buah pada seperti daun apa ya? Bumbung, seperti itu. Jadi dia waktu kita lepaskan dari ketinggian dia terbang. Nah, gerakan aerodinamis sayap pesawat ternyata diambil dari situ, sehingga bentuknya agak melengkung. Dan itu dipelajari Habibie selama di Jerman. Luar biasa pengetahuan yang Allah berikan. Makanya saat ini banyak orang menentang Allah, banyak orang yang masih berpikir Allah, kalau Allah enggak bertempat, kayak mana Allah duduk? Nyen menempat malaikat pu Allah gedung di atas arasy. Kemarin banyak pertanyaan kepada saya, di manakah Allah? Ada yang bertanya Allah di mana? Karena dalam ayat Quran Allah menjelaskan dengan berbagai versi, ledak versi. Allah ada berkata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Menyata pahami dengan zahir ayat, urangnya longdu ino di Masjid Al-Falah Kedai Aceh. Berarti Allah di Masjid Al-Falah Kedai Aceh. Lalu ada orang yang berada di Cina, Allah juga di Cina. Saat Rasulullah bersabda, Allah aqrabu minka min hablil warid. Allah lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Berarti Allah ino. Pada dan Allah di mana caranya? Aqrabu saati ilal abdi hina sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah itu ketika sujud. Apakah Allah tempat sujud? Berarti kan ini Allah punya. Saat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ini cerita tentang saat menghadap kiblat. Kita kok nggak menghadap ke Masjidil Aqsa lagi? Kenapa sekarang kita menghadap Masjidil Haram?
pertanyaan dari orang-orang saat itu waktu saat perpindahan kiblat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Apakah Allah, misalnya Allah di arah timur, saya menghadap ke barat, Allah di barat? Ya betul. Ini maknanya Al-Quran tidak bisa diartikan dengan zahir ayat. Al-Quran adalah suatu karya dari Allah yang sangat luar biasa, sehingga begitu ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy. Apakah beristiwa diartikan dengan bersemayam atau diartikan dengan duduk di atas arasy, duduk di atas kursi? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Apakah kursi bentuknya seperti kursi dalam tempat duduknya? Apakah seperti kursi Wali Nanggro atau seperti kursi DPR? Ini yang harus kita pahami. Seandainya kursinya berbentuk untuk tempat duduk Allah, sungguh kursi itu harus lebih besar dari Allah. Karena kalau enggak Allah enggak mau duduk. Kalau Allah duduk di kursi, sebelum kursi itu dibuat, Allah duduk di mana? Kalau Allah berada di langit, sebelum langit dibuat, Allah berada di mana? Kalau Allah berada di atas, begitu langit kita yakin, begitu bumi kita yakin bulat, atasnya di mana? Kalau Allah berada di jihad, di arah, kalau sebelum jihad itu ada, Allah kan yang menciptakan jihad arah, jihatus sittah, arah yang 6. Allah menciptakan depan, Allah menciptakan belakang, Allah menciptakan kanan, Allah menciptakan kiri, Allah menciptakan atas, Allah menciptakan bawah. Dulu sebelum arah ini ada, dia tidak ada. Karena yang ada sebelum apapun ada cuma Allah. Selain itu semuanya sebelumnya tidak ada. Jadi dulu sekali belum pernah ada istilah atas, bawah, kiri, kanan. Karena itu adalah arah yang relatif terhadap benda. Saya katakan kanan dari saya, dariku kiri. Saya katakan depan dari saya. Kalau arah orang bisa jadi dari belakang. Jadi arah itu relatif terhadap benda. Sedangkan sebelum ada benda, arah itu tidak ada. Kalau Allah kita katakan di atas, sebelum ada benda, Allah di mana? Makanya sangat salah pemahaman Allah bertempat. Sebelum ada tempat, Allah di mana? Kalau Allah bertempat, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Ali karramallahu wajhah berkata dalam sebuah syairnya, "Alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina." Allah yang menciptakan waktu dan tempat, tidak pantas baginya dikatakan Allah itu bertempat. Allah tidak bertempat. Jadi pertanyaan di manakah Allah itu adalah pertanyaan yang salah. Kita bertanya, Allah hari ini pakai baju apa? Itu pertanyaan yang salah. Ada lalat, lalatnya pakai kacamata atau tidak? Pertanyaan yang salah. Ada nyamuk, nyamuknya pakai celana apa enggak hari ini? Pertanyaan yang salah. Jadi bukan kita perlu mencari jawabannya, pertanyaannya saja sudah salah. Allah lelaki atau perempuan? Pertanyaan yang salah. Karena Allah bukan makhluk yang butuh dari laki-laki dan perempuan. Cacing aja ada yang tidak ada jenis kelamin, ada yang hermafrodit juga. Tidak semua harus ada laki-laki dan perempuan. Mereka berkembang biak dengan membelah diri, tidak dengan reproduksi seksual seperti kita. Tidak perlu ada laki-laki dan perempuan, karena anak-anaknya dihasilkan dengan membelah diri. Tidak semua makhluk ada laki-laki dan perempuan. Bibit sawit ada jantan betina, tapi Allah tidak berjenis kelamin, karena Allah bukan makhluk. Maka pertanyaan itu salah. Lalu timbul pertanyaan dalam pengajian Tastafi sebelumnya di Masjid Jami, dan ini akan terus disajikan setiap hari Sabtu ketiga di Masjid Jami. Jadi besok pagi juga jangan lupa kita adakan GPS, Gerakan Pemuda Subuh, besok pagi di sini di Masjid Al-Fakir Aceh, dan pembicaranya langsung Ibu Syik kita, Ketua Forsimak, yaitu Tengku Sarkasi besok pagi. Mohon hadir semua jamaah, ramaikan GPS kita, karena nanti akan ada program syiar Tastafi untuk umat. Mungkin kita akan nanti ada cerita Tastafi ini gerakan subuh juga seperti GPS. Dan kita juga akan adakan zikir seperti di sini malam Jumat. Nanti kita akan adakan di masjid-masjid lainnya. Mudah-mudahan kaum mumi dan kaum ayah bisa meramaikan.
Apa pertanyaan yang muncul waktu saat pengajian tasnafil? Ada sebuah hadis Rasulullah kepada seorang jariyah, seorang hamba. Saat itu Rasulullah bertanya kepada seorang hamba sahaya, budak. Wahai hamba sahaya, aina Allah? Di manakah Allah? Si budak menjawab dengan menunjuk dengan isyarat. Dia tunjuk ke atas. Rasulullah bersabda, kamu betul orang beriman. Hadis ini sahih. Pertanyaannya, kalau memang Allah tidak bertempat, terus kenapa Nabi Muhammad bertanya dengan aina? Di manakah Allah? Kan itu tadi yang kita bilang pertanyaan yang salah. Kalau emang pertanyaan itu salah, kenapa kata-kata itu terucap, terlontar dari mulut seorang Nabi yang maksum dan juga gak mungkin mengatakan kepada Allah? Jadi jawabannya adalah saat itu Ketua Tasnafil Pusat Ayah Amin Cotrum bercerita, beliau didatangi seorang temannya pada saat hari raya kemarin. Temannya itu adalah teman di waktu SD dan sudah lama tidak berjumpa. Beliau sudah tahu temannya itu pegawai negeri, beliau pimpinan daya tempat anak Abu Zakasi mengaji di Daya Darul Ma'arif, Rawdatul Ma'arif di Cotrum. Jadi begitu jumpa datang ke Daya. Ayah Min bertanya, di mana Pat kata, di mana kamu sekarang bahasa Indonesia-nya? Sebenarnya jawaban yang mungkin diberikan adalah saya berada di sini ataupun saya berada di mana. Nah, ternyata jawaban dari kawan beliau tersebut, saya kepala SMP di Palembang. Pat kata Jino, di mana kamu sekarang? Saya kepala SMP di Palembang. Seharusnya pertanyaan di mana, kamu menunjukkan tempat. Di mana kamu sekarang? Hai pu di mananya Pat dong? Pat kamu di mana? Long du ino di Ruku. Long kerja, saya sekarang tinggal di Palembang. Pertanyaan di mana biasa ditunjukkan dengan tempat. Tetapi jawaban beliau, saya kepala SMP di Palembang. Itu bukan tempat. Artinya apa? Pertanyaan di mana juga bisa menunjukkan makam, bukan makan. Makan itu tempat, makanan itu tempat. Makam kedudukan. Kita tahu dia pegawai negeri. Berarti jabatan apa kamu sekarang? Kalau tanya Pat Dajino, olong kepala sekolah, olong kepala dinas. Artinya Pat itu juga bisa ditanyakan menunjukkan makam, kedudukan. Makanya jawabannya tidak salah. Jadi pertanyaan aina Allah, di manakah Allah? Artinya di manakah makam Allah, di mana kedudukan Allah? Dan begitu ditunjuk ke atas, bukan artinya Allah di atas, bukan artinya Allah di langit, tapi ini adalah makam isti'la. Artinya Allah maha tinggi dari segala sesuatu apapun. Ini harus dipahami seperti itu, supaya tanazzah Allah, supaya Allah bersih dari sifat-sifat yang tidak memungkinkan. Allah duduk di atas kursi, kursinya melingkupi langit dan bumi. Makanya itu disebut ayat kursi. Wate urang kemasukan karena baca ayat kursi. Kalau ia jin, memang urang kedanyo ladum jino jin lebih hai daripada kedanyo. Kita baca ayat kursi, kita perlu ayat kursi, perlu lam kedanyo. Jarang di lam ayat kursi kedanyo. Tanyo hanaru dekeun, ji malah roekeun. Nah, apakah yang disebut kursi itu? Kursi itu juga diartikan dengan kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Allah kuasa gepubut mandum langit dan bumi. Kok bisa gitu, Tengku atau Ustaz? Seperti kursi DPR. Kursi DPR kan juga bukan kursi yang dimaksud tempat duduknya, yang diperbutkan menyeperlai kursinya tak beloi gedena. Terus ada cerita, oh Pak Ulis duduk kursi patah dari Partai Hanura. Kan Pak Ulis duduk pernah patah nanti banyak. Ternyata kursi patah nggak cukup suara. Posisi atau kedudukan. Suwaidi Yahya menduduki kursi wali kota selama 2 periode. Pukul kedua kursi hendak bilang lo kedua kursi wali kota. Dan ku Suwaidi dan doi lepede ku doi nom tak pakai pampers. Apakah begitu? Jangan durik lo dengan duduk kursi wali kota.
Apakah kursinya hanya pindah? Tidak, itu kekuasaan. Nah, jadi kita harus artikan seperti itu karena ayat Al-Qur'an tidak diartikan semua dengan zahir. Ada yang zahir, ada yang tidak. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini tangan tentu tidak, kekuasaan juga artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan kita. Allah lebih kuasa daripada kekuasaan Neo. Saya mampu mengangkat gelas ini, Allah lebih mampu. Tanpa kita angkat pun Allah lebih mampu. Kekuasaan Allah jauh lebih hebat dari kita. Ini makna zahir, makna daripada ayat Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap manusia, setiap segala sesuatu semuanya fana dan kekallah wajah Tuhan. Apakah wajah itu wajah? Ini diartikan oleh pembom bunuh diri. Orang yang pakai bom bunuh diri itu memasang bom di dada, sehingga mereka badannya hancur, tinggal kepala. Mungkin sering lihat ya, bom Bali 1, bom Bali 2, Amrozi segala macam, semua rata-rata putus kepalanya, tinggal kepala. Kenapa? Mereka menafsirkan dari zahir ayat, semua akan hancur kecuali wajah yang disisakan. Dia berpikir Allah itu sisa wajah aja. Saat bumi hancur, badan Allah hancur, tangan Allah tadi hancur. Ada yang berkata, Allah na ajaro, tapi lagi ajarodro. Pernah dengar ya tafsir seperti itu? Ada yang mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya seperti tangan sendiri. Kalau kita menafsirkan seperti itu, akan muncul tafsir-tafsir nyeleneh lainnya. Allah punya tangan seperti tangannya sendiri. Allah punya baju seperti bajunya sendiri. Allah punya kacamata seperti kacamatanya sendiri. Allah punya jari seperti jarinya sendiri. Punya kuku seperti kukunya sendiri. Makan nasi seperti nasinya sendiri. Betul kan? Hindari penafsiran yang nyeleneh. Jangan berpikir hal tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir dengan tentang zat Allah, tapi berpikirlah tentang makhluk Allah. Berpikirlah tentang kejadian-kejadian, tentang malaikat, boleh cerita. Jangan cerita tentang zat Allah. Tengku, Allah punya tangan. Kayak mana ya tangan Allah? Allah punya kaki. Kayak mana kaki Allah? Punah cemekam? Enggak. Karena memang enggak punya kaki, enggak perlu punya kaki. Berarti Allah pincang, enggak punya kaki. Allah tidak sama dengan kita. Gelas aqua nggak punya kaki, nggak pincang juga kita sebut karena gelas aqua bukan kita. Paham ya? Kita cerita tentang tauhid. Jadi mudah-mudahan ini bisa malam ini kita belajar sedikit tentang tauhid. Bagaimana tadi pertanyaannya? Apakah mereka berjumpa dengan Allah? Iya. Apakah Allah yang dilihat sama dengan kita? Tentu tidak. Dan malaikat yang khususnya diberikan kesempatan berjumpa dengan Allah. Apalagi malaikat ini adalah malaikat kiraman katibin, malaikat penulis-penulis yang mulia. Ya'lamu nama taf'alun, mereka mengetahui apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan. Fa'ana nasduru uyubahu, maka saya, kata Allah, bukan fa'inna ini, fa'inna karena nasduru masuk nahnu, maka sesungguhnya kami berdua menutupi akan aib mereka. Wa anta 'allamul ghuyubi, dan engkau maha mengetahui segala yang gaib. Walihada sammu kiraman katibin, oleh karena itu mereka dinamakan akan kiraman katibin, akan malaikat penulis yang mulia. Jadi saat Allah bertanya tentang apa yang kita kerjakan, malaikat gebedeun gemabeh gegancing igo gehan cerita tentang keburukan kita, tapi hanya bercerita tentang kebaikan kita. Alangkah mulianya kita semua yang hadir pada hari ini apabila kita hanya bercerita tentang yang baik-baik saja. Jagalah lidah kita dari bercerita keburukan orang walaupun itu benar adanya. Tadepu gobrok, tadendro baik cerita. Jadikan kita juga mulia. Cerita yang baik aja. Merempak ngurung rumah berehat. Tadepu kok nyana yang hana bereh, baik cerita. Kita cerita yang baiknya saja. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tetap ada dua versi. Ada positif, ada negatif. Takala promote. Panggil dengan panggilan yang menyenangkan dia, wahai istriku yang cantik. Walaupun ada keburukannya, baik karena dari buruknya.
hai kling kena kajak. Masa panggil yang broknya, panggil yang bagusnya. Istriku yang langsing, memang kling tapi langsing, panggil langsingnya. Oh tetap dengkunya memang kan lain hana yang ge, memang jika le hitam kling tembun lo raya wedrom. Panggil jangan panggil hai drom kena kajak, jangan juga. Panggil dengan panggilan yang menyenangkan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Ya mungkin ada depe pada dulu. Ada punnya putaken tengkunya putaken berbobot, akan puja-puja. Emang kaduha kanek-nek. Panggillah wahai istriku yang bermutu bermuka tua artinya. Ya sama juga. Tapi intinya panggillah dengan panggilan yang jangan menyinggung. Jangan menyinggung perasaan. Urang depeh perasaan itu lebih bahaya. Pujilah dia. Bahkan sanjunglah, sentuhlah ia tepat di hatinya kalau kata Haji Rasul. Maka dia pun akan jatuh cinta kepadamu. Jadikan keluarga kita harmonis apabila kita mengatakan yang baik-baik saja. Jangan cerita keburukan kita. Mak, kulitkah kalau lagi baju yang nak gosok karena kakrut, kakripu. Jangan cerita bagus saja. Jadi yang baik-baik saja. Yang buruk silahkan redam, tahan, jangan diceritakan. Semua keburukan kita pun punya keburukan. Jadi tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang yang jahat yang tidak punya masa depan. Hari ini kita baik, takalan orang bertanya mulia ya kalau negop omak tengkunyan hayu, tengkunyan ganteng, tengkunyan hebat, tengkunyan cara. Tapi tengku itu juga punya masa lalu. Mungkin masa lalunya dia pernah ya coba memplang. Mungkin masa lalunya pernah dicu dilap. Mungkin masa lalunya juga udah dikeruku hidayah. Artinya ada juga kesalahan-kesalahan beliau di masa lampau. Tapi juga tidak semua orang buruk tidak punya masa depan. Hari ini dia pengguna narkoba. Hari ini dia urang berodat, urang cebecuy kampung. Bisa saja dia bertaubat sehingga banyak safku sampai di masjid. Bisa? Bisa. Tidak ada perlu kita ejek. Bahkan terutama anak kita. Jangan katakan yang buruk kepada anak kita karena itu merupakan doa. Dalam suatu kitab apa tadi nama kitabnya? Entah pada Ushalihin saya lupa tadi nama kitabnya. Diceritakan sebuah kisah di mana seorang ibu mendengar berita tentang kecelakaan anaknya. Jadi begitu datang orang kampung lah, bahasanya polisi. Anaknya mempek Hondanya masuk ke dalam kolong mobil. Kejadian mempek anaknya itu mesepit dalamnya. Jadi begitu mesepit ditarik oleh. Begitu ditarik, mohon maaf karena yang kejepit kepalanya, ditarik putus kepalanya. Mungkin tadi belum mati. Waktu ditarik disitulah putus kepalanya, tergeser dengan plat mobil dan kepalanya putus terlepas. Begitu diceritakan kepada ibunya, mereka tidak cerita seperti itu. Mohon maaf bu, kami bilang kalau ada sempat ibu, tolong datang ke rumah sakit karena anak ibu kecelakaan. Ibu itu dengan spontan berkata, bah pemati gini. Ibu itu berkata bah mati bau putuh oleh. Ternyata itu adalah doa dari ibunya. Ketika saya pakai dengan menangani, ini sampai anak atau dengan lu. Dia enggak pernah mendengarkan nasihat saya dan waktu dia pergi tadi dimelha dulu. Dia impep-pep, dia marah kepada saya. Dia tidak pernah merasakan bagaimana capeknya saya begadang malam mendengar dia rewel. Pak sabab jamok poma meliplit, pak sabab pijit poma menjaga, hanai rasa bagaimana capek saya mengandung dia, membesarkan dia, isusu lo pijit tapi hanai buharga lo tuan, hidup lo bah bumati je gede. Ternyata doa ibunya dikabulkan, anaknya memang meninggal dan putus kepalanya. Hati-hati dengan lidah kita, hati-hati dengan ucapan kita. Jagalah apapun yang kita ucapkan, karena semua amal kita, semua tindak tanduk kita dicatat oleh malaikat kiramah katibin.
Inilah saja yang dapat sampaikan pada pengajian kali ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan iktibar bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.